Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melanjutkan video kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah memetik buah pepaya dan cabai rawit ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanen atau kita mengekspos sedikit ini tanaman cabai merah keriting di halaman rumah, masih di sekitaran rumah kakak saya. Ini tanaman cabai kakak saya ya, dan ini subur sekali ya, Masya Allah. Kalau saya lihat-lihat itu buahnya lebih lebat lagi dari daun-daunnya teman-teman. Dan ini sudah panen yang ke beberapa kalinya. Nah, di sini memang alhamdulillah ya, suasananya masih asri ya, lingkungannya masih terjaga, belum ada pencemaran dan kerusakan tentunya. Nah, ini kakak saya nih lagi metik cabai-cabainya. Ya lumayan lah buat saya nanti masak di rumah untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Mungkin bisa untuk 1 mingguan. Nah, sementara ini tomatnya hanya tinggal beberapa kali panen saja ya. Sudah mulai mengering ya, pohon tomatnya. Tapi masih bisa, katanya masih bisa 2 sampai 3 kali panen ya untuk tomatnya. Nah, sementara tanaman cabenya yang masih lah untuk Tapi beberapa udah mau kali habis. panen. Wih, banyak yang terbuang juga. Ya teman-teman ya, kita panen ya teman-teman, kita ambil untuk kita masak saja di rumah. Nah ini ya, kita ambil langsung ya. Ini aduh, segar sekali nih cabenya, cabai segar nih teman-teman tuh. Iya, makanya lingkungan kita jaga supaya tetap subur. Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Kalau sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer loh di Asia Tenggara sebagai penguat rasa untuk makanan, apalagi bagi dalam masakan Padang. Bahkan cabai dianggap sebagai bahan makanan pokoknya ya di masakan Padang. Sangat sulit loh bagi masakan Padang dibuat tanpa cabai. Nah, cabai merah besar atau Capsicum annumil merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Nah, teman-teman, jadi ternyata cabai itu juga mengandung zat-zat yang berguna loh bagi kesehatan manusia. Nah, dia merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan, yang salah satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Nah, selain itu terdapat kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai yang dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Tetapi ingat, harus dikonsumsi secukupnya untuk menghindari nyeri lambung, teman-teman. Nah, bagaimana cara penanaman cabai? Nah, begini teman-teman, cabai atau lombok termasuk dalam suku terong-terongan ya, Solanaceae, yang merupakan tanaman yang mudah ditanam pada dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C, serta mengandung minyak atsiri capsaicin yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah bumbu dapur. Cabai dapat ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membelinya di pasar. Nah, tanaman cabai ini cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur, dan sarang, serta tidak tergenang air. pH tanah yang ideal sekitar 5-6. Waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan ya, Maret sampai April berarti ya. Nah, untuk memperoleh harga cabai yang tinggi bisa juga sih dilakukan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Desember, walaupun kemungkinan memiliki resiko kegagalan. Tapi pada saat ini cabai mengalami kenaikan harga, teman-teman. Tanaman cabai diperbanyak melalui biji-bijian yang ditanam dari tanaman yang sehat serta bebas dari hama dan penyakit.
Buah cabai yang telah diseleksi untuk bibit dijemur hingga kering. Kalau panasnya cukup dalam 5 hari, telah kering kemudian baru diambil bijinya. Untuk areal 1 hektar dibutuhkan sekitar 2-3 kg buah cabai ya, berarti sekitar 300-500 gram biji cabai. Salah satu kendala utama dalam sistem produksi cabai di Indonesia adalah dengan adanya serangan lalat buah pada buah cabai. Hama ini sering menyebabkan gagal panen. Laporan Departemen Pertanian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kerusakan pada tanaman cabai di Indonesia akibat hama bisa mencapai 35% sampai 40% loh. Buah cabai yang terserang sering terlihat sehat dan utuh dari luar, tetapi bila dilihat di dalamnya membusuk dan mengandung larva lalat. Penyebab utamanya adalah lalat buah Batrocera sarambolae. Karena gejala awalnya yang tidak tampak jelas, sementara hama ini sebarannya masih terbatas di Indonesia. Lalat buah menjadi hama karantina yang ditakuti sehingga dapat menjadi penghambat ekspor buah-buahan maupun pada produksi cabai. Selain lalat buah, kutu daun Myzus versisae, Hemiptera avididae merupakan salah satu hama penting pada budidaya cabai karena dapat menyebabkan kerusakan hingga 80%. Upaya pengendaliannya dapat menggunakan insektisida nabati, ekstrak Tephrosia vogeli dan Alpinia galanga. Bahan kimianya, pupuk racun. Iya, jadi untuk modal segulung itu 7 juta. Paling Iya. pres. Itu pres belum pretel-pretelan. Masya Allah. Kalau nak dihitung lagi lebih, apalagi harga pupuk kini lah naik galo. Itu pun sewaktu bahan masih subsidi loh. Sekarang udah tidak subsidi Bisa lagi. lebih. Masya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan berkah, ya Amin. Allah, banyak rezekinya. Amin. Ini lihat teman-teman ya, subur sekali ya tanaman kakak saya ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, berkah Bagian bawah. anugerah dari Allah ini teman-teman ya. Coba lihat teman-teman, hampir sama jumlah buah cabenya dengan daunnya. Masya Allah, betul. Hampir sama jumlah cabenya dengan daunnya, Masya Allah. Lebih seru lagi nengoknya pas pas pemungutan. Wow, udah pulang kita itu Kak. Ya teman-teman, jadi saya kalau liburan gitu ya, saya ke rumah kakak saya, kita ke kebun. Kita jaga lingkungan kita guys. Teman-teman, ini adalah kota kelahiran saya ya, kota dingin Curup ya, kota kelahiran saya. Dan kebetulan kemarin itu ada keluarga ibu saya yang sakit, jadi kami datang berkunjung begitu. Jadi ya sekalian ketemu dengan atau ke rumah silaturahmi ke rumah saudara-saudara yang sekian lama kita tidak berjumpa, mungkin hanya setahun sekali atau malah 2 tahun sekali. Dan nanti ada saya tunjukkan melalui panah merah itu rumah kecil saya, rumah tempat saya lahir dulu hingga saya tinggal di sana usia SMP. Usia 12 tahun saya pindah ya teman-teman ya. Tuh yang ada tanda panah merahnya itu rumah kecil saya ya teman-teman. Dan saya sangat rindulah dengan rumah kecil saya, rumah kelahiran saya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.